kita akan ngebahas mengenai menu utama dari webinar kita kali ini. Kalau bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar 1 dan kedua, ada yang raise hand. Nanti kalau pertanyaan atau pertanyaan atau diskusi tanya jawab nanti akan saya luangkan khusus ya. Jadi apa yang saya sampaikan sini nanti akan saya bagi jadi 2 sesi. Nanti di akhir sesi pertama baru nanti kita diskusi tanya jawab ya. Saya sampaikan dulu materinya sebentar. Oke, kajian literatur di sini menu utamanya ada 4 sebenarnya ya. Tinjauan pustaka itu sudah kita bahas secara umum di 01, artinya di web series 01, dan juga sudah saya bahas juga agak sedikit detail di web series 02. Nah, di sini akan saya bahas lebih detail lagi mengenai tinjauan pustaka, kemudian melakukan kajian literatur sistematik, ada yang nyebutnya kajian literatur sistematis, sistemik, atau sistematik literatur review itu pada prinsipnya sama semua, atau ada juga yang menyebut sebagai paper research synthesis, itu sama, cuma beda istilah saja. Nanti di sini kita akan membahas mengenai cara membaca paper, how to find gaps, define topics ya, menentukan topics, kemudian melakukan kajiannya sendiri dan menuangkan hasil kajian penelitian. Jadi kalau misalkan saya udah nulis hasil kajian nih, itu saya taruh di mana aja sih? Oke, taruhnya di bab 1 di bagian apanya, taruh di bab 2 bagian apanya, even taruh di bab 3 bagian apanya. Yang ketiga, kita akan ngebahas mengenai reference management ya, atau pengelolaan paper. Saya nyebutnya paper istilahnya karena mostly paling banyak kan teman-teman di sini literaturnya dalam bentuk paper, meskipun buku teks ada tapi paling sedikit ya, beberapa saja, tapi biasanya paper yang paling banyak. Di sini kita akan ngebahas mengelola sumber referensi dengan menggunakan software reference manager. Tadi sudah disebutkan ya, ada Mendeley, tapi sebenarnya banyak software referensinya, tapi yang populer yang dan saya pakai sendiri juga Mendeley. Kemudian how to melakukan citasi penelitian. Nah, terakhir nanti kita akan studi kasus, coaching, dan pembahasan kajian literatur sistematik dengan menggunakan sebuah paper. Oke, materi pertama itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu sendiri sudah kita bahas panjang lebar ya, baik di series 01, series 02, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah saya tidak bosan-bosannya menekankan bahwa tinjauan pustaka yang normally itu ada di bab 2 entah itu proposal atau buku skripsi atau buku tesis, itu adalah fokus pada studi pustaka atau literatur. Jadi namanya tinjauan pustaka. Tinjauan itu berarti melakukan review atau kajian, pustaka itu berarti referensi. Bisa itu buku, paper, jurnal, makalah, conference, atau apapun itu ya sifatnya adalah sebagai sumber referensi. Menemukan paper-paper atau referensi yang memang benar-benar terkait atau relevan dengan topik kita. Nah, biasanya di dalam itu, kajian itu kita akan menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi untuk menyusun kerangka pemikiran. Nah, ini sekaligus untuk menjawab bagaimana kerangka berpikir itu disusun. Di series 01 dan 02 saya sudah memberikan contoh mengenai kerangka berpikir seperti apa dari sebuah latar belakang. Artinya apa? Begitu kita sudah melakukan tinjauan pustaka, kita akan mendapatkan insight mengenai teori atau terminologi terkait. Nah, dari situlah kita akan susun. Nanti ada beberapa timeline penelitian yang harus kita buat in order supaya kita bisa mengimplementasikan kajian pustaka tersebut ke dalam tulisan buku penelitian kita. Oke, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai tinjauan pustaka, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah yang menjadi warning di sini adalah kajian literatur itu tidak serta-merta hanya copy paste dari paper referensi kemudian kita pindahkan ke bab 2, tidak, atau kita pindahkan ke bab 1, tidak. Tetapi namanya kajian tentu ada proses review di dalamnya. Review itu artinya apa? Review secara sederhananya adalah membahas, tetapi karena kita kajian literatur otomatis membahasnya sedikit secara lebih kritis. Caranya gimana? Caranya pertama ya tentu kita pilih-pilih papernya dulu yang bereputasi, tentu yang tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh teman-teman, kemudian kita membanding-bandingkannya, dan kemudian kita membahasnya secara kritis.
Nanti akan saya jelaskan apa sih maksudnya membahas secara kritis. Tapi pada prinsipnya poin utama dari membahas secara kritis itu adalah kalian feel free untuk mencoba mengurai kelebihan atau kelemahannya. Jadi membaca kritis paling simpelnya, paling mudahnya adalah kelebihan atau kekurangan dari penelitian-penelitian di masing-masing paper tersebut. Nanti biasanya setelah kita mendapatkan kelebihannya, itu yang kita adopt, mendapatkan kelemahannya, itu yang kita solve. Itu yang akan menjadi cikal bakal problem penelitian yang akan kita usulkan. Yang kedua adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam melakukan kajian literatur itu tidak boleh mengutip. Artinya apa? Artinya copy paste dari teksnya dia, si paper, ke dalam kepindahin ke kita. Pertama, karena kita biasanya selain kena isu plagiarisme bisa dituntut ya. Kedua, kita tidak akan bisa keluar dari itunya, keluar dari frame-nya si penulis paper itu. Artinya kita dalam melakukan pengutipan itu biasakan untuk menggunakan parafrase. Parafrase artinya adalah kita baca papernya, kita paham, terus kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri. Paling maksimalnya kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya kita tinggal ubah. Bisa saya waktu itu kasih contoh yang kalau seandainya di sana kalimat aktif, kita ubah menjadi kalimat itu boleh tanpa berubah makna, atau mengganti beberapa kata terminologi yang umumnya, bukan terminologi khususnya ya. Kalau objeknya tidak kita ganti, tapi beberapa penggunaan menggunakan beberapa istilah alternatif yang bisa kita gunakan. Paper yang kita kaji itu relevan, dan tentu saja kita tidak boleh terkena isu plagiarisme. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman yang S2 nih, S2 udah diwajibin untuk nulis paper ya, itu biasanya kalau kalian submit paper itu biasanya ada cek plagiarisme, entah itu di portal kon itu biasanya kalau di atas sekian persen, biasanya sih di atas sekitar 25 sampai itu teman-teman yang deskripsi itu juga kalian udah publish, udah terbit, udah di pustaka gitu kan, udah dicetak buku lah. Kemudian tiba-tiba ada orang lain yang membaca, terus ini kalimat ini kok kalimat persis sama dengan buku tesis saya atau skripsi saya. Nah, itu bisa dituntut. Dan banyak yang kejadian sudah seperti itu. Jadi misalkan kasusnya di kampus saya pun sudah dilantik jadi doktor, disertasi, ternyata somehow ketahuan bahwa itu plagiarisme, ya dicopot gelar doktornya. Kan kasihan ya. Oke, nah ini item-item utama yang tadi saya tanyakan di pertanyaan pertama di Mentimeternya. Nah, apa saja hal utama dari tinjauan pustaka? Ini saya susun berdasarkan experience saya dalam melakukan kajian pustaka. Biasanya ada 5 hal ini yang terkait di dalam sebuah tinjauan pustaka, dan 5-5-nya harus kita bahas. Ada apapun itu, misalkan kalau paling jumlah pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga, misalkan yang paling simpel gitu ya, pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga. Artinya beberapa terminologi yang terkait dengan judul adalah otomatis yang pertama itu adalah pendapatan, satu, yang kedua pengeluaran, yang ketiga rumah tangga. Itu simpelnya. Kalau misalkan pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi, misalkan ya, pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi. Artinya apa? Artinya adalah beberapa terminologi. Pertama, misalkan pertama tentu nilai TI sendiri, kedua model nilai TI, ketiga kinerja organisasi. At least 3 terminologi itu akan kita kaji, dan biasanya terminologi inilah yang akan menjadi keywords kita dalam mencari paper. Keyword ini akan sangat membantu kita dalam menentukan paper yang tepat. Nanti akan saya bahas lagi di strategi pencarian paper. Nah, ini adalah istilah-istilah variabel dan atau taksonomi. Taksonomi itu artinya objek-objek yang melekat di topik penelitian kita. Misalkan kayak tadi ya, pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berarti taksonomi penelitiannya kita harus cari tahu nih, nilai TI itu terdiri dari apa saja.
nilai TI terdiri apa saja, kemudian model nilai TI itu dibangun dari objek apa saja, dan kemudian kinerja organisasi itu terdiri dari apa saja. Nah, itu bisa kita bahas di dalam terminologi penelitian. Setelah kita mengetahui terminologi penelitian, maka ini posisinya di paling atas ya. Langkah keduanya adalah kita melakukan mencari atau mendaftar penelitian-penelitian serumpun atau penelitian-penelitian terkait. Ini adalah penelitian-penelitian yang di area topik kita, sesuai dengan terminologi ya, terminologi lingkup topik dan area penelitian yang sudah pernah dilakukan dan biasanya harus sudah dipublish, karena kalau belum dipublish itu tidak boleh menjadi referensi kita. Nah, di dalam penelitian serumpun itu nanti kita akan mendapatkan apa yang namanya teori-teori relevan dari hasil kajian kita terhadap penelitian serumpun. Kita bisa membahas apa? Kita bisa mengidentifikasi teori-teori apa sih dipakai. Dan biasanya teori itu ada di section kedua dari sebuah jurnal ataupun sebuah paper makalah conference. Saya nyebut jurnal berarti itu paper jurnal, saya nyebut conference itu berarti makalah konferensi ya, berarti levelnya di bawah jurnal. Itu biasanya ada di section 2. Section 2 itu biasanya related work dan atau theoretical background. Biasanya seperti itu bunyinya. Nah, itu bisa kalian dapatkan teori-teori. Nah, teori-teori itu biasanya yang akan mendasari kerangka berpikir kita. Jadi kerangka berpikir kita disusun dari mana? Disusun dari teori-teori. Teori-teori itu kita dapat dari mana? Teori kita dapatkan dari penelitian-penelitian terkait atau penelitian-penelitian serumpun. Kemudian stream keempat yaitu hasil kajian. Oke, kita sudah mendapatkan paper, kita sudah mengidentifikasi teorinya. Nah, kemudian kita lakukan kajian. Di sini barulah kita menjadi PR kita di sini. Apa yang harus kita tampilkan, apa yang tidak kita tampilkan, apa yang harus kita ketahui, dan apa saja yang harus kita kuasai dalam menuliskan hasil kajian. Di akhir dari hasil kajian, teman-teman nanti akan mendapatkan yang istilah namanya state of the art. Bagi yang mahasiswa tesis mungkin sudah familiar dengan kata state of the art, tapi bagi yang mahasiswa skripsi, itu biasa state of the art itu simpelnya adalah tren penelitian saat ini itu kemana? Atau progres penelitian saat ini kemana? Atau yang lebih simpelnya lagi, kira-kira tuh remain problem yang masih ada tuh apa? Remain problem artinya problem yang saat ini masih muncul itu apa? State of the art itu harus dilakukan berdasarkan hasil kajian. Karena tidak mungkin, saya tidak tahu caranya mendapatkan state of the art tanpa hasil kajian. Pasti state of the art didapatkan dari hasil kajian. Nah, kalau kita sudah menguasai kelima ini, artinya kita sudah sukses dalam melakukan kajian literatur atau tinjauan pustaka. Dan percayalah, kalau misalkan bab 2-nya isinya ini, pasti akan sangat mudah sekali diterima oleh dosen pembimbing, dan kalian tidak perlu khawatir menjawab pertanyaan dari penguji, karena kalian sudah kuat di tinjauan pustakanya. Biasanya, saya selalu melakukan tinjauan pustaka dulu sebelum menulis bab 1. Karena kalau menulis bab 1, latar belakang biasanya mentok kalau kita tidak melakukan ini. Jadi misalkan gini, jadi beberapa mahasiswa itu biasanya mentok di bab 1. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang ditulis. Dia tidak tahu apa yang ditulis karena dia tidak ada bahan untuk ditulis. Nah, untuk mendapatkan bahan untuk ditulis, lakukan tinjauan pustaka. Jadi biasanya tinjauan pustaka itu biasanya dilakukan lebih dulu. Kenapa di week 1 tadi itu nyusun proposal, itu adalah sebenarnya melakukan tinjauan pustaka awal dulu, karena di dalam streamnya tadi kan tinjauan pustaka awal. Nah, itu untuk mendapatkan remain problem untuk identifikasi. Nah, detailnya itu baru ada di bab kedua. Itu ya. Oke, nah fokus kita hari ini akan membahas di spesial hasil kajian literatur dan untuk mendapatkan state of the art, karena yang terminologi dan teori itu sudah saya bahas di webinar sebelumnya. Oke, nah ini tadi untuk menjawab kira-kira nih dari tinjauan pustaka, kemudian kalau ingin saya tuliskan ke bab 1, apa saja sih rambu-rambunya, apa saja sih kayak rumusnya ya, kayak formulanya untuk memindahkan hasil tinjauan pustaka ke latar belakang. Di webinar sebelumnya saya sudah menyampaikan rumus dari menyusun latar belakang ya, ada 5 stage itu tadi ya, stage 1, 2, 3, 4, 5. Nah, stage 1, 2, 3-nya itu ada di sini ya. Biasanya ini saya akan mencoba untuk memetakan tinjauan pustaka yang di sini dengan kelima stage yang ada di latar belakang. Mudah-mudahan masih ingat ya latar belakang 5 stage apa saja. Nah, tinjauan pustaka tadi kan ada 5 ya. Ada terminologi, ada penelitian terkait atau serumpun, ada teori, ada hasil kajian, sama state of the art. Nah, begitu latar belakang juga kalau masih ingat, ada general statement, ada specific statement, ada
problem, kemudian ada thesis statement, dan ada justifikasi atau value atau kontribusi lah kalau tidak kalau pengen lebih simpelnya lagi. Nah, artinya saya harus bisa memetakan dong antara apa yang sudah saya kerjakan di tim pustaka ke latar belakang. Karena tadi saya sampaikan, untuk menulis latar belakang itu tidak akan terasa sulit jika kita tidak punya bahan untuk ditulis. Nah, bahan ditulis itu didapatkan dari tinjauan pustaka. Simpelnya gini, tadi di terminologi, istilah-istilah digunakan dalam penelitian, yang ini ya, terminologi ini, itu akan kita pindahkan ke dalam general. Itu akan menjadi bahan tulisan general statement atau specific statement, tergantung dari cascading-nya ya, tergantung dari scope-nya. Nah, general specific statement itu apa? Itu adalah pernyataan utama dari topik penelitian kita. Misalkan tadi, pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi, otomatis umumnya adalah nilai TI-nya. Jadi pernyataan utama adalah nilai TI-nya, pernyataan khusus adalah pemodelan nilai TI-nya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian penelitian serumpun atau penelitian terkait dan teori-teorinya, ini akan kita mapkan atau empati di level stage, lebih singkatnya sih specific statement ya. Tetapi ingat, dalam menulis latar belakang itu antara general sama spesifik harus nyambung. Jadi meskipun di sini ngomongin nilai TI, tapi pada saat di stage pertamanya juga harus ngomongin model nilai TI, biasanya dituliskan di akhir kalimat. Itu udah kita bahas ya waktu di set webinar sebelumnya, bahwa setiap paragraf harus selain terkait. Kalau kita bicara di paragraf pertama nilai TI, dan kita pengen bicara paragraf kedua model nilai TI, berarti di kalimat terakhir paragraf pertama harus ngomongin model nilai TI, supaya bisa nge-link ke kalimat pertama di paragraf kedua. Nah, jadi penelitian serumpun ini nanti akan menempati stage ke specific statement. Hasil kajian state of the art yang sudah kita lakukan, itu akan melengkapi di 3 stage. Tadi ada pertanyaan mengenai kedalaman apa yang paling sulit menentukan masalah. Kita akan sangat mudah menentukan masalah jika kita mendapatkan state of the art. Artinya adalah di dalam state of the art kita udah tahu tren penelitian, kita tahu masalah yang masih ada apa, nah itu yang akan kita identifikasi menjadi gap. Gap itu akan menjadi cikal bakal dari masalah penelitian kita. Nah, ingat, di dalam kajian itu saya sampaikan waktu itu dalam bentuk tabel di webinar sebelumnya, bahwa dalam melakukan hasil kajian itu saya selalu biasanya membuat dalam bentuk tabel. Tabel berisikan komponen-komponen apa saja yang ingin saya bahas. Nanti akan saya bahas lagi tabel itu. Nah, di dalamnya ada 2 poin penting di komponen terakhir, 2 komponen terakhir, yaitu pertama adalah limitasi, dan yang kedua adalah penelitian lanjutan atau further research. Biasanya limitasi itu akan memberikan insight bagi kita, ternyata ini remain problemnya, ini remain gap-nya. Itu bisa kita identifikasi dari sana. Atau pada research-nya atau penelitian lanjutannya adalah untuk dapatkan kira-kira nih arah penelitian ke depannya seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi solusi dari gap tersebut, atau menjadi ide dari kita, oh saya mau meneliti di sini dong, karena trennya ke depan tuh seperti ini, gitu kan. Misalkan nih, kalau tren sebelumnya pengembangan model nilai TI itu sudah dilakukan dengan cara menggunakan teori ekonomi. Ternyata arah ke depannya itu bisa menggunakan machine learning atau menggunakan AI. Nah, saya bisa melakukan penelitian di arah itu. Jadi kontribusi saya akan sangat besar sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah, implementasi kajian pustaka, ini juga sudah saya singgung di webinar sebelumnya, tapi saya akan lebih detail lagi. Ada 4 hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam melakukan kajian pustaka. Pertama adalah tujuan dan ruang dari variabel apa saja yang yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Nah, itu bisa kita ada. Contohnya misalkan membangun model nilai TI tadi ya, membangun model. Biasanya penelitian sebelumnya untuk membangun model itu komponen-komponen pembangun modelnya apa aja. Atau misalkan kita mau mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah gitu ya.
tingkat kemiskinan suatu daerah atau pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi misalkan ya. Seperti yang saya sampaikan di webinarnya sebelumnya, saya pernah membuatkan mind map mengenai COVID-19 yang bisa kita singgung dari beberapa area penelitian, entah itu dari engineering, statistik, ekonomi, hukum, psikologi, kebijakan, pemerintah, apapun itu kita bisa melakukan identifikasi. Jadi misalkan saya pengen tahu nih, judulnya tadi ya misalkan ya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau Indonesia even umum. Nah, otomatis kita harus tahu dulu dong pertumbuhan ekonomi itu variabelnya apa aja. Terus untuk ngitung pertumbuhannya itu pakai rumus apa. Terus indikatornya apa. Nah, itu bisa kita dapatkan dari kajian literatur. Kemudian yang keempat, melakukan telaah. Tentu ya telaahnya deskriptif dan kritis. Deskriptif itu artinya narasi biasa, kritikal itu artinya sampai kita ngulik kelebihannya apa, kekurangannya apa, simpelnya seperti itu. Dan sistematis itu artinya prosesnya itu runut dan transparan. Dan tentu saja saya sangat highly recommended kalau artinya nggak usah bingung mikirin metodenya, karena untuk kajian pustaka itu sendiri, metodenya itu sudah banyak. Nanti akan saya kasih beberapa contoh yang bisa teman-teman adopsi.